dan pemirsa saudara kami yang menjaga berwisata spiritual lurus Roh Meriki wisat dan kunjungi sambil berekreasi sambil natural bakti. Lurus kami. Wong Rahayu, Wong Bairawa Namaha. Jadi untuk kali ini kita akan membahas ya suatu permasalahan yang sebenarnya kalau di masyarakat ini sudah banyak diketahui, sudah banyak didengar, sudah banyak juga yang dibicarakan, yaitu adalah masalah penglukatan. Nah, seringkali masalah penglukatan ini menjadi pro dan kontra. Terus banyak sekali istilahnya yang mana cara berpikir masyarakat itu masih mencari ini yang paling benar atau pembenaran, ini yang salah, ini yang benar dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya penglukatan itu yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah apa sih sebenarnya melukat itu. Nah, kalau orang zaman dulu di Nusantara itu melukat itu sesungguhnya bisa dibilang bahasa Jawa kuno juga bisa. Karena di dalam Jawa kuno dijelaskan begini. Kalau seseorang itu melakukan mandi, mandi besar atau mandi di sungai, di sendang, terus di pancuran dan lain sebagainya, dia akan bilang, mau ngapain? Nah, begitu pertanyaannya. Terus saya mau mandi kungkum, berarti dia ada di sendang. Terus ada juga yang istilahnya mandi malam, mandi di sumur dan lain sebagainya. Semua itu disebut melukat. Melukat berarti kata dasarnya itu adalah lukat. Lukat itu artinya, ya menurut Jawa kuno, lukat itu artinya melepaskan. Jadi lukat artinya melepaskan. Nah, melepaskan apa? Maka di sini ada pengandaian molo atau disebut dengan kekotoran. Maka melukat itu kalau di apa istilahnya? Kalau dirangkum itu menjadi molokatut. Nah, molokatut ini berarti adalah kekotoran yang melekat di dalam badan jasmani maupun rohani. Sehingga molokatut ini menjadi kata melukat di Bali. Nah, seperti itu sesungguhnya sejarah melukat itu. Lukat artinya melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan kekotoran. Kekotoran itu disebut male. Nah, bagi orang di Jawa, Nusantara mengatakan mulo katut. Katut itu yang nempel. Terus mulo itu adalah kekotoran. Jadi untuk melepaskan kekotoran yang melekat di dalam badani atau ragawi dan juga batiniah atau batin. Seperti itu. Nah, tentunya di Bali banyak orang melukat, bahkan setiap purnama tilam kajang kliwon. Terus ada juga yang melukat di hari-hari tertentu. Orang sakit yang sudah sembuh juga dilukat dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali istilahnya cara-cara melukat sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau orang sakit, kenapa dilukat? Itu adalah untuk membersihkan jasmani maupun rohani agar tidak lagi terjangkit suatu penyakit. Terus orang ngotonin, orang lubulanin, 3 bulanan dan lain sebagainya juga disebut melukat. Sama pengertiannya sebenarnya. Terus ada juga yang melukat purnama tilem dan kajang kliwon. Nah, tentunya hari-hari suci itu dipakai momen untuk pembersihan diri. Itu ada yang melukat di sendang, ada di pancoran dan lain sebagainya. Terutama di laut banyak sekarang. Nah, kata lain dari melukat ini disebut dengan jangga pratista. Kalau kita
hubungkan ke India, Sanskrit, bahwa melukat ini disebut dengan Jangga Pratistha. Jangga artinya sungai, Pratistha artinya apa? Membersihkan diri di sungai, itu disebut Jangga Pratistha. Membersihkan diri di laut juga disebut Jangga Pratistha. Banyak istilah-istilah melukat yang dipakai di Bali ini. Ya, namun demikian, merujuk pada salah satu konsep. Ada yang disebut dengan Arjuna Purana. Nah, jadi Arjuna Purana ini artinya sebelum Arjuna ini mendapatkan sebuah ajian atau ilmu atau senjata sakti, maka dia harus melakukan yang disebut dengan tirta yatra. Tirta artinya air, yatra artinya perjalanan suci. Jadi perjalanan suci ke tempat-tempat permandian atau ke tempat-tempat petirtan disebut dengan tirta yatra. Bukan berarti tirta yatra itu ke pura-pura. Itu disebut dharma yatra. Karena dharma yatra itu dharma kewajiban, yatra perjalanan suci. Itu artinya. Nah, itu juga merujuk pada Arjuna Purana. Nah, ada lagi merujuk pada Sangyang Dasa Aksara. Nah, ini pengelukatan Sangyang Dasa Aksara. Jadi ikang dasa mala kalukat antuk dasa namah. Nah, begitu. Nah, dasa nama yang dimaksud ini adalah 10 nama. 10 nama itu apa? Sang Bangha, Ing Nang Mang, Sing Wangja, Tuada juga. Nah, jam berapa seandainya kita melukat? Mestinya kalau kita melukat itu pagi. Jadi Arjuna diperintahkan sama Sri Krishna bahwa kamu harus melukat jam 5 pagi. Setelah matahari terbit, kamu sudah selesai. Maksudnya apa? Apabila kita melukat, itu harus di pagi-pagi hari agar selesai melukat seperti matahari yang baru terbit, baik jasmani maupun batin kita. Itu sesungguhnya. Nah, sekarang ada juga yang melukatnya malam-malam, jam 12 malam melukat, terus sore hari. Nah, sesungguhnya masalah kala atau waktu jam berapapun boleh. Namun demikian, kalau kita merujuk pada sastra, maka melukat itu harus dilakukan di pagi hari sebelum matahari terbit. Nah, begitu Brahma Murta ini muncul, maka pada saat itulah pikiran, perkataan maupun perbuatan seperti Aditya, seperti Surya yang baru terbit dari ufuk timur. Nah, begitulah sesungguhnya kita. Nah, nika. Jadi seperti nika lalu untuk melukat. Nah, ada juga sekarang macam-macam pengelukatan. Ada pengelukatan dasa mala, ada pengelukatan Pancaketirta dan lain sebagainya. Tapi yang umum di Bali yang kita pakai adalah pengelukatan Pancaketirta, seperti yang ada di Banjarumanyar, Desa Ngalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Di sana ada sebuah pengelukatan yang namanya adalah Tadah Kuwuk. Om Swastiastu, Kapten Ajang semua dari Yayasan Lujuag ini, Kapten Presiden memiliki Rau Sampil atau orang bakti dan kemargian pengelukatan. Para pemirsa yang sanewanya Lujang, kali ini mewasta Pura Tirta Tadah Kuwuk. Pertama itu Wenden mengenai ring desa adat Umo Anyar. Desa adat Umo Anyar ini Umo mengartos ke tempat, Anyar juga mengartos ke suci. Jadi desa adat Umo Anyar ini adalah desa adat yang wilayahnya merupakan wilayah tempat suci. Di tempat suci itu rata-rata enten
Pura Pusat, Wenten, Pura Balai Agung, Pura Dalam, dan Pura Prajapati. Di samping begitu, Pura Prajapati, Wenten, itu setra, di sor setra puniki, inilah karena sana mewasa Pura Tirta Tadah Wok. Tadah Wok. Tadah itu apa? Wok itu apa? Kalau merujuk pada bahasa Jawa kuno, tadah ini sebenarnya makan, memakan. Maka kalau untuk buta ini, nah tersira sang buta, anggapati, iki tadah sesajenis. Tadah berarti dimakan. Untuk pada kuno. Terus uwok yang di sini maksudnya, uwok ini bahasa Jawa kuno juga. Uwok itu artinya air. Makanya air yang bisa memakan. Nah, memakan apa ini? Seperti yang di tadah uwok itu. Artinya yang bisa memusnahkan, itu artinya. Maka disebut tadah uwok adalah air suci yang bisa memusnahkan segala kekotoran dan penyakit yang ada di dalam tubuh. Makanya tadah uwok itu dari dulu, ya, semenjak saya kecil di sana, itu sudah dipakai bagi orang yang kena penyakit kulit, bisa disembuhkan di sana. Entah apa kandungan airnya, yang jelas bahwa secara keyakinan, secara atmanastuti, bahwa kita meyakini bahwa petirtan tadah uwok itu mampu untuk memusnahkan segala jenis penyakit, segala jenis kekotoran, baik disebabkan oleh diri sendiri maupun disebabkan oleh benda lain atau perbuatan orang lain, secara skala maupun niskala bisa untuk memusnahkannya. Itulah disebut dengan tadah uwok. Terus merujuk pada Purana Brasika Nyalian, bahwa tadah uwok ini diartikan adalah petirtan yang ada di bawah kuburan. Nah, ini disebut dengan tadah uwok, merujuk pada sejarah Brasika. Nyalian itu dulu namanya Brasika. Itu. Nah, merujuk pada Brasika, di sana dikatakan tadah uwok adalah petirtan yang ada di bawah kuburan. Nah, ini sangat susah dicari. Makanya nilai magisnya, nilai kesakralannya itu sangat tinggi sekali tadah uwok. Bahkan nyarinya pun susah. Petirtan seperti itu. Nah, maka itu disebutlah tadah uwok. Bukan tadah ini dalam artian negatif, tapi adalah untuk memakan atau memusnahkan segala jenis penyakit apapun dan kekotoran apapun. Nah, di dalam petirtan tadah uwok ini sebenarnya memakai konsep. Konsep pertama adalah Pancaketirta, yaitu adanya tirta Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa. Jadi ada tirta sanjiwaninya, ada tirta kamandalunya, ada tirta kundalininya, ada tirta pawitranya, ada tirta juga amertanya, yaitu panca maha merta tirta. Nah, itulah yang dipakai. Terus kalau merujuk pada karena ada di bawah kuburan, maka itu akan merujuk pada yang disebut dengan panca durga. Petirtan ini identik dengan panca durga, yaitu apa? Sumi Durga, setelah itu Raji Durga, Sri Durga Dewi, Durga Bairawi, Mahakali Dewi. Nah, itu merujuk pada panca Durga itu sendiri. Makanya petirtan ini sangatlah susah dicari dan kini sudah ada. Nah, bagi yang berminat, orang-orang spiritual, masyarakat umum yang sakit dan lain sebagainya, silakan memohon di sana. Kita sudah disediakan oleh alam, tergantung kita meyakininya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa konsep yang dimuat
di Petitan Dadahwuk itu pertama adalah konsep mengenai adanya desa Ngalia atau Berasika itu, yang kedua adalah adanya konsep Pancadurga, Pancakatita, dan lain sebagainya. Itu yang bisa yang jelaskan. Nah, itu sesuai dengan namanya. Ya, karena saya lahir di sana, tentunya saya sangat paham dengan keadaannya di sana. Seperti Nike untuk petitan atau pengelukatan. Nah, pura puniki kurang lebih kita bangun dari 10 tahun yang lalu. Yang dulunya ini adalah Semak Belukat. Semak karena di utama Mandala itu ada sebuah sumber mata air yang keluarnya dari bebatuan. Dan itu dari bebatuan itu ada air yang kita alirkan dan kita bikinkan itu patung-patungnya. Urutannya dijelaskan ke pertama dari kalau belum mandi bisa, umpama kalau mau ngaturan bakti, kalau melukat belum mandi dari rumah bisa di kolam, bisa di Pancoran Selatan. Setelah itu lanjut misi resort. Cepat direka dikirim Pancoran Taman. Bos sudah lanjut muspe manut pengertiannya tuang-tuang. Mungkin dan pemirsa saudara kami yang jaga berwisata spiritual lurus kalau memiliki wisat dan kunjungi sambil berekreasi sambil aturan bakti. Anjir, jurusan. Kapeng utak atau ticang, minato benten atau ticang sanenen dan manut, ticang aturan adung dengan Singapura banget. Om Santi 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 Om.